Tentang keunikan bahasa-bahasa suku Muna. Yang pertama tiwang pulau, tiba usa, tiba hambi, tiban suale, tituno, singkira, kolebe, korangku, kobondu, kotepa. Karena tidak ada kalimat kata jatuh, dia jatuh itu cucurku dari meja ke plafon. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang berbeda. Semoga teman-teman semuanya sehat walafiat. Dimanapun Anda berada, saya berharap semuanya kita dalam kondisi yang sama, yaitu sehat walafiat. Oke, setelah sebelumnya saya memberikan sharing terkait dengan kata kerja bahasa Muna, kalimat-kalimat yang diucapkan sehari-hari dan awalan dan akhiran dalam bahasa suku Muna. Pada hari ini saya akan membagikan informasi tentang keunikan bahasa-bahasa suku Muna. Saya sudah merangkum beberapa kata terkait dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang unik dalam bahasa Muna. Unik dalam artian satu kata banyak arti dan beda sifat, beda bahasa. Oke, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, saya sudah merangkum ada 6 kata utama di sini. Yang pertama tiwang pulau, tiba usa, tiba hambi, tiban suale, tituno, singkira, kolebe, korangku, kobondu, kotepa. Oke? Jadi ini kata-kata yang akan kita ulas, kata-kata yang akan kita ulas selanjutnya. Oke teman-teman. Jadi saya akan masuk langsung pada tema pembahasan kita karena saya tidak ingin berlama-lama. Nah, sebentar. Oke. Nah, 6 kata utama yang saya ucapkan awal tadi itu berasal dari kata jatuh. Dalam bahasa suku Muna disebut ndawu, jatuh. Nah, jika ndawu ini kata utama. Nah, jika kita lihat dari sifat jatuhnya, dari cara jatuhnya, maka saya perlu mendefinisikan dulu bahwa jatuh di sini definisinya adalah jatuh dari atas ke bawah. Karena tidak ada kalimat kata jatuh, dia jatuh itu cucurku dari meja ke plafon. Tidak ada. Jadi selalunya dari atas ke bawah. Kita menyamakan persepsi dulu bahwa jatuh itu dari atas ke bawah. Oke, kalimat kata jatuh dalam bahasa suku Muna disebut ndawu. N-D-A-W-U. Nanti bisa dilihat, saya sertakan dengan teksnya di sini, ndawu. Nah, kita akan mengambil satu kata ini, kata ndawu. Dan tahukah teman-teman sekalian, kata ndawu ini berdasarkan cara jatuhnya, berdasarkan bunyi jatuhnya, itu berbeda kata, berbeda ucapan, berbeda bahasa. Sehingga inilah saya katakan bahwa bahasa Muna itu unik dan menarik untuk kita pelajari. Nah, kita lihat, saya sudah merangkum tadi menjadi 6 kategori kata dari kata ndawu tadi. 6 sifat ndawunya, sifat jatuhnya. Oke. Nah, pilihannya ada, yang pertama adalah tiwang pulau, tiba usa, tiba hambi, tiban suale, tituno, singkira. Oke. Nah, ada 6 poin. Yang pertama, tiwang pulau. Apa arti tiwang pulau? Tiwang pulau ini sebenarnya jatuh juga, tetapi tiwang pulau ini diakibatkan karena dia berlari tiba-tiba jatuh, tang. Nah, tiwang pulau. Nah, itu penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, maka ucapan kata ndawu tadi tiwang pulau. Jadi ketika dia berlari dan jatuh, maka tidak berlaku lagi kata ndawu, tapi tiwang pulau. Tetapi pada dasarnya bisa juga menggunakan ndawu, walaupun sedikit kurang tepat. Oke, yang kedua, tiba usa. Tiba usa juga pada dasarnya dari asal kata ndawu.
bedanya adalah Tibausa ini karena dia sifat jatuhnya berbeda dengan Tiwangkulau, dan arti daripada Tibausa adalah jatuh karena tekanan. Jatuh karena tekanan lalu terlempar jauh. Jadi kalau saya misalkan ada karet barang yang diikat erat, tiba-tiba dia terlepas dari ikatannya, terjatuh dari ikatannya. Nah, itu bisa dikatakan Tibausa. Oke, teman-teman sekalian, gambaran kata Tibausa. Oke, yang berikutnya, yang ketiga adalah Tibahambi. Nah, ini mirip dengan Tibausa, cuman Tibahambi ini adalah tidak selamanya dia terjatuh karena ikatan. Dan Tibausa dan Tibahambi ini sifat jatuh yang terlempar jauh. Tibausa sangat jauh terlempar. Jadi seperti begitu pun juga Tibahambi, karena suatu tekanan atau getaran sehingga dia terlempar keluar. Tibahambi terlempar. Jadi Tibahambi itu kalau dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan terlempar jauh. Oke. Yang berikutnya adalah keempat itu Tiban Suale. Tiban Suale itu terlempar karena tekanan juga, tetapi bedanya Tiban Suale itu dia posisi jatuhnya itu ada di ujung. Jadi biasanya kalau kita gambarkan Tiban Suale itu dia posisi benda di ujung sini dan dia terangkat lalu jatuh ke belakang. Jadi dia dari posisi ujung, entah benda atau orang, posisi ujung dia terangkat lalu terlempar keluar. Seperti itu kata Tiban Suale. Nah, terus yang berikutnya lagi, yang kelima, Tituno. Tituno ini terjatuh karena kita membahas tadi bahwa kata-kata ini merupakan sebab dari terjatuh. Nah, Tituno terjatuh karena pada saat melangkah kakinya terhalang atau terhambat. Pada saat melangkah kakinya terhambat entah batu atau kayu atau sesuatu benda yang ada di depannya, sehingga menyebabkan dia tidak bisa melangkah selanjutnya, akhirnya terjatuh. Jadi kakinya terhambat pada saat berjalan dan terjatuh, mengakibatkan dia terjatuh. Oke, yang keenam, Singkira. Nah, Singkira ini cukup berbeda. Singkira ini terjatuh karena pijakannya yang licin. Jadi ketika dia menginjak sesuatu hal yang licin, injakannya, dan lalu terjatuh, maka dalam bahasa Muna disebut Singkira. Nah, teman-teman sekalian, saya sudah membahas tadi Kotepa, Kolebe, Kowondu, dan Korangku. Nah, jadi 6 poin tadi adalah dari cara jatuhnya. Sekarang ada 4 poin yang saya sudah rangkum, 4 kata yang sudah saya rangkum dari bunyi jatuhnya. Jadi setelah tadi sifat jatuhnya atau cara jatuhnya, sekarang bunyi jatuhnya ternyata berbeda juga. Ada ucapannya yang berbeda juga. Misalnya Kodepa. Yuk kita bahas Kodepa ya. Yang pertama Kodepa. Nah, kata Kodepa ini menunjuk sesuatu yang jatuh di tanah yang lembek atau berlumpur. Kodepa. Jadi jatuh di dasar yang lembek atau berlumpur, atau yang lebih lunak, seperti itu. Jatuh di tempat yang berlumpur atau lembek sehingga bunyinya pap, pap. Jadi kadang-kadang ini menjadi guyonan juga, menjadi guyonan ketika seseorang setelah Singkira dan Kodepa. Jadi pasangannya Kodepa ini sebenarnya ini Singkira, kerap, tapi tidak selamanya. Singkira Kodepa, Singkira no Kodepa. Artinya setelah dia tergelincir, jatuhnya tang, Kodepa, bunyinya Kodepa, seperti itu. Oke, sekarang Kolebe. Nah, apa arti Kolebe? Kolebe adalah menandakan bunyi yang jatuh di tanah yang keras, tetapi sifat benda yang jatuh itu lebih lentur. Misalnya, ada mangga jatuh yang sudah matang, bunyinya dup. Nah, bunyinya dup.
atau nangka yang jatuh, kolebe, karena sifat nangka itu sudah matang sehingga dia lebih lentur atau lembek, sehingga sifatnya bunyinya kolebe. Oke, sekarang kata yang berikutnya ketiga adalah korangku. Nah, korangku ini sebenarnya menandakan bunyi suatu benda yang jatuh sebelum menyentuh tanah, dia terlebih dulu menyentuh benda lain yang melahirkan bunyi, menyebabkan bunyi. Jadi sebelum menyentuh tanah, benda tersebut jatuh menyentuh benda yang lain sehingga melahirkan bunyi. Misalnya menyentuh seng, menyentuh ranting-ranting pohon yang sudah tua, yang sudah sudah mati, sehingga dia bunyi korangku, ting ting, ya bunyinya seperti itu, korangku, tong tong tong. Nah, kalau saya ibaratkan mungkin begini bunyi, tong tong. Kalau kotepak, das, das, gitu. Kalau kolebe, dup, dup. Nah, mungkin kalau saya ibaratkan seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kobondu. Kobondu itu definisinya adalah bunyi jatuh, benda yang jatuh dan langsung menyentuh tanah yang keras. Jadi misalnya ada buah belum matang dan dia jatuh ke tanah yang keras. Jadi dia kobondu. Tuh, tuh. Nah, jadi sifat benda yang keras dan dasar tempat yang jatuh itu sama-sama keras, sehingga dikatakan kobondu. Kobondu. Oke, kita sudah membahas teman-teman sekalian, dari kata dawu, satu kata dawu atau satu kata jatuh akan melahirkan 6 kata sifat jatuh dan 4 kata bunyi daripada jatuh tersebut. Jadi setiap kata dawu kita lihat daripada sifatnya, maka bisa berbeda ucapan atau berbeda kata dalam suku bahasa Muna. Teman-teman sekalian, jika ada masukan-masukan atau saran-saran terkait dengan ucapan-ucapan saya, atau mungkin saya ada salah sedikit atau ada yang kurang tepat memberikan penjelasan, silakan mengisi kolom-kolom komentar supaya teman-teman kita yang lain bisa lebih memahami atau bisa mudah memahami daripada cara saya menyampaikan ini. Oke teman-teman sekalian, next time kita akan berjumpa kembali dalam pembahasan tema-tema yang menarik yang lainnya. Tetapi bukan berarti bahasa Muna sulit untuk dipelajari, tetapi karena bahasa Muna menarik untuk dipelajari, maka jangan lupa bahwa setiap hari, setiap waktu kita memiliki kesempatan untuk bisa berbahasa Muna. Jangan lupa menggunakan suruh sio muda pengawatura nevine nevio nevua dalam kondisi sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.